banyak sudah pecikan. Halo guys, selamat siang. Kami sekarang mau mengkondisikan pernikahan adat Dayak. Nah, jadi sebelum berlangsung pernikahan diadakan perjanjian nikah terlebih dahulu, perjanjian meminang sang gadis disebut dengan misek. Nah, jadi orang Dayak menyebutnya disebut dengan misek, artinya itu perjanjian nikah antara kedua belah pihak. Nah, Majamisek ini dimaksud untuk membuat ikatan tertulis sebelum memasuki hari pernikahan yang disepakati meliputi agama atau keyakinan untuk melangsungkan resepsi pernikahan, waktu dan tempat pelaksanaan pernikahan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki atau mempelai laki-laki, serta sanksi jika pernikahan itu dibatalkan. Jadi guys, ada sanksi mereka ini guys. Kalau pernikahan itu sampai dibatalkan oleh laki-laki itu, mereka akan kena sanksi. Nah, mereka itu kena sanksi semacam apa yang harus nanti dikasihkan sama perempuan itu. Nah, jadi ini namanya Majamisek. Majamisek itu satu upacara pernikahan diadakan sebelum melangsungkan acara pernikahan, diadakan dulu yang namanya Majamisek, satu perjanjian antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki itu ada perjanjian kepada pihak perempuan kalau kalau laki-laki tersebut itu membatalkan pernikahan. Nah, jadi mereka itu ada perjanjiannya dengan keluarga perempuan. Nah, jadi alat-alat yang dipakai untuk sebelum melangsungkan pernikahan itu mereka seperti ini alat-alat yang dipergunakan mereka. Nah, ini alat-alatnya, ada gong. Nah, itu seperti itu alatnya. Nah, itu ada semacam koin kuning dan juga ada tajau yang dikondisikan sudah hampir ribuan tahun ya umurnya gitu. Nah, ini seperti ini gong. Nah, yang dipakai alat-alatnya tuh. Ini ada cincin juga ya. Nah, itu ada semacam seserahan dari laki-laki ke pihak perempuan. Nah, dinamakan Majamisek. Majamisek itu artinya kan perjanjian nikah. Nah, oke. Kita lihat lagi setelah mereka mengadakan perjanjian nikah. Nah ini mereka kan ini namanya Hakumbang Auh. Hakumbang Auh itu masyarakat Dayak Kalimantan Tengah memiliki adat melamar gadis. Nah, ini yang dipakai untuk melamar. Mereka kalau mau melamar gadis, ini yang dibawa. Pihak laki-laki membawa seperti ini guys. Nah, ini yang dibawa untuk melamar sang gadis. Nah, nanti setelah ada melamar gadis itu disebut namanya Hakumbang Auh. Hakumbang Auh itu merupakan pembicaraan untuk menyampaikan niat laki-laki untuk melamar gadis. Nah, keinginan tersebut disampaikan melalui ketiga serta tanda bukti yang boleh berupa guci, uang, perhiasan dan lain-lain. Nah, biasanya ini yang mereka bawa. Jadi pada zaman dahulu itu masyarakat Dayak itu pada zaman dulu mereka melamar gadis itu membawa alat-alat seperti ini guys. Nah, ini alat-alatnya. Oke, bisa dilihat ya guys. Nah, ini seperti ini nih. Nah, ini yang ada ini kan seperti tajau yang udah berumur sudah ribuan tahun juga, ada piring juga yang sudah ribuan tahun juga umurnya. Ini ada uang. Nih, ada uang Soekarno ya yang tahun 1960.
Nah, uang ini dulu dipakai oleh para leluhur Dayak dulu. Mereka menggunakan uang ini, salah satu uang ini untuk melamar gadis yang mereka inginkan. Jadi mereka membawa uang seperti ini tahun 1960 ya. Nah, ini yang dibawa alat-alatnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini alat-alatnya. Nah, ini juga. Nah, setelah mereka melamar gadis, mereka akan mengadakan proses untuk melangsungkan perjanjian pranikah. Nah, tadi sudah perjanjian pranikah ya. Nah, setelah perjanjian pranikah, mereka akan mengadakan pernikahan, perkawinan atau wedding. Nah, seperti ini. Nah, mereka mengadakan perkawinan. Nah, ini mereka sedang mengadakan perkawinan setelah proses pelamaran, setelah proses perjanjian, mereka pun mengadakan proses perkawinan. Nah, puncak acara perkawinan adalah resepsi. Sebelum resepsi perkawinan dilaksanakan, diadakan penagihan syarat pernikahan sesuai perjanji perkawinan yang telah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak. Dinamakan manja mesek. Nah, penagihan syarat pernikahan jalan adat disebut haluang hampesek. Setelah itu dilakukan ritual pengukuhan kedua pembelai manyaki membalas pengantin. Nah, memalas pengantin itu artinya ada tampung tawar seperti tampung tawar. Kelengkapan ritual pernikahan menurut adat perkawinan diantaranya bongkar sangku, gong, garantung, ampar, piring, gelas, mangkok, dan perlengkapan hidup sehari-hari. Nah, seperti itu nanti akan dibawa. Ini alat-alatnya. Jadi mereka itu duduk di gong. Pada saat nanti pernikahan mereka akan duduk di atas gong. Nah, ini piring juga ritual untuk mereka mengkondisikan adat perkawinan itu. Ada mangkoknya ya, ada mangkoknya guys. Ini coba boleh dilihat guys. Jadi mangkok ini udah berumur ratusan tahun juga. Ini ada piring-piring juga yang berumur sudah lama ratusan tahun juga. Ini ada semacam mangkok yang juga umurnya sudah lama ya guys ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini dari dekatnya seperti ini. Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, perkawinan adalah sesuatu yang sakral. Untuk itu perkawinan dilakukan sesuai adat dan keyakinan, terutama bagi penganut Keharingan. Jadi ini Dayak Keharingan yang mengadakan perkawinan, wedding ya, perkawinan adat Dayak. Nah, sepasang pembelai itu duduk di atas gong sambil memegang pohon sawang dan mengarahkan jari telunjuk ke atas. Inilah simbol janji di hadapan Tuhan, manusia, keluarga, dan alam. Nah, ini perkawinan. Jadi mereka itu duduk nanti di atas gong ya. Ini tetua adatnya. Jadi juga ada makanan khas gitu. Nah, ada makanan-makanan khas mereka sajikan pada saat upacara weddingnya, pernikahan itu. Pada upacara wedding itu mereka ada semacam khas makanan yang mereka sajikan seperti ketupat, seperti bubur. Nah, ini seperti ini. Jadi ada khas makanan Kalimantan Tengah yang disajikan. Udah, ambil di atas dulu. Di atas yuk. Nah, ini ya pakaian-pakaian pengantin pada masa
Dayak berapa puluh ratus tahun bisa berapa tahun yang berapa tahun, nah 50 tahunan lah sudah. Jadi mereka seperti ini baju pengantin dari pembelai laki-laki. Nah ini aksesorisnya guys, nah ini aksesorisnya, ini seperti ini aksesorisnya tuh. Nah seperti ini. Nah, ini bajunya. Ini bahan serat lembak ya, baju bahan kulit nyamuk. Ikat kepala pria laung. Namanya ikat kepala ini dinamakan ikat kepala laung. Bahan kulit ya, bahannya dari kulit nyamuk ya. Nah, seperti inilah gambaran pakaian pengantin pria Dayak pada masa-masa lalu. Oke, ini ada topinya ya, guys. Nah. Nah, ini semuanya pakaian pengantin sama pengantin laki-laki seperti ini. Jadi ada beberapa ya guys. Dari Dayak itu ada beberapa bagian Dayak, beberapa bagian ya dari Kalimantan Tengah ini banyak gitu suku-sukunya. Jadi ada berbagai ragam baju-baju yang dipakai oleh mereka gitu. Baju rompi sangkurat. Hai. Ini seperti ini. Ini ada kayaknya ada mandau, ciri khas dari pedangnya Kalimantan Tengah itu bernama mandau. Nah itu mandau. Jadi pada saat nanti mereka ada perkawinan, mereka juga membawa sejenis mandau. Nah ini mandaunya guys. Nah ini boleh dilihat, ini mandaunya. Nah mungkin, nah ini mandaunya ya, tajam sekali ini. Nah ini udah lama, ini udah berumur sudah ratusan tahun lah ini umurnya. Nah. Ini baju-bajunya ya. Nah, ini aksesoris mereka pakai. Pakaian adat untuk pernikahan suku Dayak di Kalimantan Tengah. Pertama-tama menggunakan baju sangkurat. Baju sangkurat menyerupai rompi, bahannya dari serat daun nanas, serat daun lembak, serat tegang, dan serat nyamuk. Pakaian atau celana dinamakan ewah. Aksesori yang digunakan yaitu anting-anting, gelang, cincin, ikat kepala, laung bagi laki-laki dan perempuan. Oke. Nah ini bahasa Inggrisnya kayak. Boleh nanti silahkan dibaca ya Gaya. Baca sendiri. Ini bahasa Indonesianya, ya ini bahasa Inggrisnya. Oke kita lihat nanti. Iya. Ini pakaian nanti. Ini yang khusus untuk perempuan. Ini pakaian perempuannya. Nah seperti ini pakaian perempuannya.
Ini pakaian perempuannya. Ini sepertinya pakaian perempuan sudah berumur ya. Sudah kainnya sudah lusuh karena ini mungkin sudah dimakan waktu yang cukup lama ya. Nah, ini yang aslinya seperti ini, yang aslinya seperti ini. Ya, ini sepertinya di baju pengantin itu sederhana aja. Jadi itu bunga yang ada di Kalimantan gitu, bunga-bunga yang ada di Kalimantan ciri khasnya seperti itu, khususnya Kalimantan Tengah. Bunga khusus Kalimantan Tengah seperti ini bunganya. Nah, jadi diaplikasikan di kain. Nah, seperti ini. Sederhana ya guys bajunya. Ini mereka yang pakai di badan, jadi juga ada aksesorisnya juga dipakaikan di situ. Nah, ini ritual namanya ritual balian manyaki. Nah, ini namanya ritual upacara lebih sakral saat melangsungkan pernikahan adalah balian kawin. Ritual ini hanya dilakukan oleh penganut keharingan. Jadi kan sekarang pada zaman dulu itu kan Dayak kan kebanyakan menganut agama keharingan. Nah, namun juga sudah jarang dilakukan karena perlu waktu lama dan cukup mahal. Balian kawin biasanya dilakukan oleh masyarakat yang ekonominya cukup mapan atau berstatus sosial tinggi. Nah, syarat-syarat balian kawin harus ada menyediakan hewan-hewan kurban seperti ayam, seperti babi, bahkan sapi, sesajian manik, manas dan lilis lamiang, pohon sawang, tunas kelapa, rotan, tambak, behas, tawur, sesajen, lain-lainnya. Syarat lain yaitu perlengkapan hidup berupa alat bercocok tanam, berburu, cocok tanam, berburu, rumah tangga. Ritual dipandu oleh beberapa ulama yang disebut oleh suku Dayak Basir Balian. Nah, silakan ya dibaca, silakan nanti dibaca ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Oke, teman-teman yang ada di luar negeri juga boleh baca. Ini bahasa Inggrisnya proses pernikahan adat. Oke. Nah, ini alat-alatnya. Proses ritual balian ini seperti ini. Ini yang diperlukan alat-alatnya. Nah, ini alatnya untuk proses balian. Ke atas nih. Harta bersama. Karena biasa turun harta bersama nah, bercerai setelah perkawinan, mari kita lihat selanjutnya apa yang terjadi gitu kan. Sekarang kita lihat ya, namanya harta bersama. Nah, harta bersama ini harta bersama mereka. Nah, suku Dayak itu mempunyai harta bersama. Nah, ini harta-harta bersama mereka saat mereka sudah membina rumah tangga. Ini hartanya. Nah, termasuk tanah, termasuk rumah juga. Nah, ini harta bersama. Jadi harta bersama ini sepasang suami istri sebelum menikah memiliki harta masing-masing, misalnya kebun, guci, gong, rumah, perhiasan dan lain-lain. Setelah menikah, harta dapat digabung menjadi milik bersama. Begitu juga dengan harta benda yang diperoleh bersama. Kepemilikan harta bersama tersebut diatur dalam surat perjanjian perkawinan. Butir yang mengatur harta bersama adalah jika sepasang suami istri bercerai tidak punya anak, maka harta dibagi berdasarkan harta bawaan dan harta yang diperoleh sejak mereka hidup berkeluarga. Jika sepasang suami bercerai mempunyai anak, maka harta mereka untuk jaminan anak jika sepasang
sepasang suami istri tidak punya anak, keduanya meninggal, maka harta diwariskan ke keluarga masing-masing. Nah, boleh ya guys, dibaca ya guys. Oke. Nah, juga teman-teman yang ada di luar negeri boleh untuk membacanya. Harta bersama yang dimaksud oleh orang-orang Dayak itu di dalam perkawinan seperti apa. Nah, ini bahasa Indonesianya seperti ini. Oke, bahasa Inggrisnya seperti ini ya. Nah, Sini dulu nanti mandi ya. Ini lagi, sini mandi. Oke guys, setelah harta bersama ini ada namanya kawin sumbang. Kawin sumbang ini masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah memiliki tradisi yang melarang perkawinan sedarah atau yang disebut dengan kawin sumbang. Misalnya kakek nikah dengan cucu, mama menikah dengan keponakan, terus nikah sesama saudara kandung dan sebagainya. Untuk menghindari kejadian atau terjadinya perkawinan saudara, maka diadakan hakumah auh. Walaupun ada rambu-rambu yang mengatur perkawinan, tetap saja terjadi pelanggaran. Pelanggaran kawin sedarah atau salah huruf akan mendapat sanksi dari keluarga laki-laki dan perempuan, serta sanksi dari masyarakat. Sanksi itu diberikan karena dikhawatirkan anak hasil hubungan mereka lahir tidak normal atau cacat fisik dan mental. Selain itu, masyarakat berkeyakinan orang yang berhubungan intim tidak melalui perkawinan yang sah bahkan menimbulkan sial bagi manusia maupun alam sekitar. Untuk menghindari musibah tersebut, maka diadakan ritual yang disebut pakanan tambun tulah. Tambun tulah adalah pengusaha asal-usul sial bagi masyarakat dan penyebab anak lahir tidak normal. Syarat-syarat ritual pakanan tambun tulah yaitu hewan kurban seperti ayam, babi, terus ada dulang atau tempat babi makan dan sesajen dan lain-lainnya guys. Dan ini ada bahasa Inggrisnya untuk teman-teman yang ada di luar negeri. For the foreigner in transit in English, you can see read the inside. Oke, kita next. Next ini tempat makanan babi ya guys. Tempat makanan babi ada di sini. Ini tempat makanan babi ya sepertinya. Terus ada patung tambun tulah setait ini ya, tambun tulah atau ini. Ini tempat makanan babi yang ini guys. Ini babi. Terus ini ada patung nomor 2 nih patung tulah ini. Patung tulah ini. Tambun tulah tuh ini nomor 2. Ini ya. Iya, tapi kok kayak babi. Makanan babi itu. Makanan babi yang ini. Terus tempat makanan babi itu. Ada piring malawen atau tempat sesajen ini. Mangkok tambak. Tuh, antara dua itu yang mana ya? Satunya mangkok taur. Nomor 3. Iya, nomor 3 piring malawen. Itu di atas nomor 2 tuh apa? Piring, mangkok tambuk atau tambak bawal, mangkok taur. Oke, next mangkok sup ya tuh. Oke, ini pakaian berperang. Pakaian berperang pada zamannya dulu ya, pada zaman Dayak waktu tempo lama ya, tempo dulu yang udah ratusan tahun yang lalu. Ini pakaian berperangnya seperti ini guys. Waktu perang melawan Belanda ya. Iya, pakaian perang waktu melawan Belanda. Jadi pakaian berperang dapat dijumpai di masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Pakaian berperang tersebut dibuat dari kulit kayu, kulit binatang, dan dihiasi logam. Seringkali pakaian berperang itu dilengkapi dengan tulisan-tulisan rajah. Tulisan rajah ya, tulisan rajah itu yang seperti itu. Ini ya guys, dirajah ya. Biasanya tuh ada tulisannya sih di sini, dirajah namanya. Dengan tujuan menangkal si pemakai ketika berperang atau berkelahi sehingga ia selamat. Pakaian berperang disebut dengan baju basurat. Oke, next. Ini ada outfitnya juga. Bajunya seperti bajunya ini nomor 1. Terus ada mandau. Terus ada penyang tuh mana? Nomor 3 penyang. Penyang ini. Seperti itu kalung apa? Penyang itu penyang. Dari apa tuh? Dari apa namanya? Taring. Iya, itu namanya penyang. Dari taring binatang. 4 duhung. Ini duhung. Namanya duhung sih.
Nama alatnya yang Pokoknya ini kelima, alat-alat untuk pedang, mereka mengadakan perang. perang atau mereka berburu Oke, next. mandau. Terus Ini ada pakaian pawang. pakaian pawang. Pakaian pawang, jadi kita jelasin lagi, pakaian pawang itu kuatnya pengaruh kepercayaan pada masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah masih menyisakan peninggalan berupa benda-benda keramat atau mistik. Di antaranya adalah pakaian pawang. Pakaian pawang tersebut digunakan oleh seorang ulama atau tokoh masyarakat ketika menyampaikan doa untuk mendatangkan hujan, perlindungan dari pengaruh jahat, dan mengobati orang yang sedang sakit. Pakaian pawang tersebut terbuat dari kulit kayu atau serat tumbuhan yang khusus dan dianggap memiliki magic, ya. Sering pula pakaian ini dilengkapi dengan aksesoris. Ini pakaian pawang di bahasa Inggrisnya ya guys. Oke, next ini contoh pakaian pawang yang lainnya. Satu seperti ini, yang tadi pakaian pawang biasanya dipakai oleh ulama ya, katanya untuk mengobati orang sakit, terus mendoakan agar terhindar dari roh-roh jahat ya, dan juga bisa memanggil hujan, katanya seperti itu. Yang kedua, penyang. Penyang tuh yang mana ya? Oh, itu penyang. Alat-alatnya ya guys, mandau, samber nomor 3, duhung nomor 4 gitu. Sekarang ini ada pakaian pengantin lagi. Ini pakaian pengantin atau bludru, wedding outfit ya. Ini pakaian pengantin adat Dayak yang lain seperti ini ya guys. Seiring dan kemajuan teknologi, maka orang Dayak di Kalimantan Tengah mengalami perkembangan ya. Perkembangan perilaku diantaranya adalah menyesuaikan diri dalam penggunaan busana pengantin. Satu dari jenis kain yang dipakai untuk busana pengantin tersebut yaitu jenis kain beludru. Kain beludru untuk busana pengantin itu diberi aksesoris dari bahan manik-manik. Manik-manik yang ditempel pada busana pengantin tersebut berbentuk motif batang haring. Selain untuk busana pengantin, pakaian dari bahan beludru juga digunakan untuk acara menari atau untuk menyambut tamu kehormatan. Dan ini adalah bahasa Inggrisnya guys, bisa dilihat kan. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Oke, next. Dan ini pakaian pengantin untuk pria ya. Ini yang bludrunya, jenis bludru ya, yang untuk prianya. Terus ada ikat kepala atau ikat kepala pria, itu disebut laung. Oke, next. Dan ini ada alat-alat musik dari Dayak. Itu kita bisa lihat ada tikarotan, ada peti mayat. Ini alat-alat musik apa ini? Alat-alat musik. Ini bukan alat musik, ini adalah bukan seremonial sih, acara untuk kematian ya. Acara kematian itu ada tikarotan, terus ada peti mayat, terus peti barang milik si mayat, guci simbol status sosial tinggi, terus ada mangkok tempat makan, terus ada piring tempat makan. Oke. Dan ini adalah kematian dan ritual balian utatulak ambun rutas matie. Ritual kematiannya seperti ini guys. Mengubur mayat. Iya, ini untuk mengubur mayat. Mengubur mayat, Tradisi mengubur mayat menurut kebiasaan masyarakat di Kalimantan Tengah bermacam-macam. Ada yang dikubur di dalam tanah, diletakkan di tanah, atau diletakkan pada batang pohon yang telah dilubangi dengan posisi mayat berdiri tegak. Sementara peti mayat zaman dulu berbahan kayu gabus karena mudah dibuat. Setelah penguburan ada ritual yang disebut balian tatulak. Ya, tatulak ya. Balian tatulak ambun rutas matie. Ritual ini bertujuan membuang sial rutas akibat meninggalnya anggota keluarga. Setelah ritual balian tatulak ambun rutas matie, masih ada ritual yang disebut tiwah filosofi. Ritual balian tatulak ambuh rutas matie adalah proses awal manusia kembali ke asalnya. Ritual ini dilakukan untuk menyambung kembali tali pusar yang dipotong ketika ia lahir. Setelah tali pusar disambung, roh atau zat orang mati tersebut dikembalikan ke rahim ibunya
sedangkan roh atau zat yang berasal dari tanah atau bumi kembali ke tanah atau ke bumi. Syarat balian tatulak itu adalah guys, tatulak atau ambus rutas mati yaitu hewan kurban, ayam dan babi, sesajian atau bokor, sangku, mangkuk, gelas, rok, sirih, pinang, rambayang, tampung, papas, humbang, salentup dan lain-lainnya. Ini alat-alat untuk ritual kematiannya guys. Nomor 1 tadi ada apa ini, ada mangkok ya, tadi ada mangkok disebut bongkar, terus ada gelas rokok ini gelas, itu ada gelasnya, ini gelas ya. Mangkok tambak ya, mangkok tambak nomor 1, mangkok tambak. Kita lihat ini ada mangkok tambak nomor 1, mana nomor 1 ya guys, nomor 1 sana itu 6, 5. nomor 1-nya kok nggak ada ya, nggak ada. Di dalam sini nih 1 nih ya, oh di dalam situ, oh iya sana 1 tuh mangkoknya 1, terus yang kedua mangkok taur ini 2, 3 ketambung, nomor 3 ketambung. Untuk apa ini ketambung nih? Pokoknya alat ritual mereka lah, untuk digantikan untuk alat mereka ritual kematian. Terus ada gelas tempat tampung tawar. Itu gelasnya. Nomor di dalam sini. Nomor 5. Nomor 5 lancang tempat sirih pinang. Ini lancang tempat sirih pinang. Terus bokor sangku nomor 6 sana. Itu guys. Itu dari alat-alat untuk ritual kematian atau tatuluk ambuyuritas mati. Ini yang ke selanjutnya ya, ritual menajah antang dan pendeng sahur tiwah. Ritual saya bacakan dulu ya, ritual menajah antang pandeng sahur tiwah, rangkaian ritual pada ritus kematian setelah balian tatulak ambun rutas mati adalah tiwah. Namun sebelum ritual tersebut berlangsung ada upacara pendahuluan yaitu menajah antang dan pendeng sahur tiwah. Menajah antang adalah memohon petunjuk kepada leluhur yang disebut antang. Antang adalah leluhur yang dapat memberikan petunjuk keselamatan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Dikatakan antang karena leluhur tersebut datang menampakkan diri seperti burung antang atau elang. Jadi tujuan menajah antang itu mencari petunjuk tentang tempat ritual tiwah, pimpinan tiwah dan leluhur yang mampu memberikan ketentraman dan kedamaian saat tiwah berlangsung. Setelah mendapat petunjuk tentang para leluhur yang mampu mengayomi masyarakat khususnya anggota tiwah, maka para leluhur itu dikukuhkan dan pengukuhan pada leluhur itu disebut mempendeng sahur tiwah. Syarat ritual tersebut terdiri dari hewan kurban, ayam, sesajian seperti ketupat, kue, telur, sirih, pinang, rokok, serta ritual dipandu oleh ulama atau tukang taur. Ini ritualnya seperti ini guys ya, ini syarat ritualnya itu ada ayam tadi kan, seperti sesajian, ada ketupat di sini ya, ada ketupat, terus ada kue, ada telur, ada sirih guys, terus ada pinang dan rokok. Terus kita lihat ini alat-alatnya untuk ritual tiwah itu ada mandau nomor 1 atau saber. Kita cari mandau, ini mandau atau disebut saber. Kedua piring malawen atau malawen bowl ini. Terus ada baju adat, sangkurat atau disebut traditional cloth atau sangkurat. Nomor 4 itu ada mangkok taur. Yang kelima jimat atau penyang nomor 5. Oh ini dia, ini jimat. Oke guys, selanjutnya kita ke ritual tiwah. Ini tadi masih berhubungan tentang tiwah atau kematian guys. Ritual tiwah adalah upacara kematian tingkat akhir bagi penganut keharingan. Tiwah merupakan ritual kelanjutan dari balian tantulak ambun rutas mati.
Pada ritual ini jad atau roh orang yang meninggal akan dipindahkan atau dikembalikan kepada orang tuanya. Jad atau roh dari ayah dikembalikan ke ayah, sedangkan roh dari ibu dikembalikan kepada ibunya. Sementara roh dari Tuhan kembali ke Tuhan, yang disebut roh payan lumpuk atau hambaruan. Setelah ritual yang dilakukan, orang yang mati akan hidup sempurna di surga. Lewu tatau diang rumpang tulang rundung Raja Isen dia kamalesyu ohat. Kelengkapan ritual itu adalah sangkau raya, balau nyahu, terus mandau, pakaian, terus ada patung dan sandung dan lain-lainnya. Itu tempatnya guys, yang di atas itu guys. Atas itu tempat mayatnya itu. Tempat mayatnya itu guys. Namanya sandung. Sandung ya guys. Nah setelah itu kita lihat ini perlengkapan untuk tiwah ya. Ada duhung nomor 1. Duhung mana nomor 1, kita cari nomor 1. Ini duhung nih, ini duhung. Terus Alat-alat untuk mati. ya mandau Itu mandau di ujung. tuh di ujung mandau. Terus ada baju adat Sangkurut nih. Nah itu baju Sangkurut. Ketambang ini untuk apa ya? Untuk mereka Sampulodar. Ini sampulodar, alat-alat untuk tiwah ya guys. Ini gambar-gambarnya. Ini alat-alatnya untuk mereka mengadakan proses tewah itu tadi. Ini alatnya ini. Iya. Itu ada bahasa Inggrisnya. Saya zoom aja ya bahasa Inggrisnya. Yang mau misalnya ada orang foreigners yang ada di sini atau di nonton video saya, can you read in the English? Ya, in English, okay. The process of tiwah in the Central Borneo. Oke, kita next ya guys. Setelah tadi perkawinan, terus ada perkawinan, kita tadi udah membahas perkawinan, terus perang dari culture atau kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah. Ada proses kematian disebut dengan tiwah, dan sini ada alat-alat dari orang Dayaknya ya guys. Kita mau baca dulu. Itu ada katil garing nomor 1, ada ketambung, tanduk nyalu, parapen, peludahan, kacip, terus ada lancang, ada mandau, ada amakdar, dan ada sangku dan garantung. Ini alat-alatnya guys. Dan ini ya, ini adalah pengaruh agama dan kebudayaan ya. Oke, ini tentang kebudayaannya. Kita langsung ke atas. Jadi orang Kalimantan Tengah atau orang Dayak ini mempunyai beberapa agama ya sekarang ya guys, sudah berkembang. Mereka ada agama Nasrani atau Kristen, terus ada agama Hindu, Keharingan, dan ada agama Islam guys. Seperti itu. Dan ini apa? Ada rumahnya ya, rumah betang ya ini. Apa ini? Bukan rumah betang, sorry ya guys. Ini tempat pemujaan pascah keramat ya. Kalau mereka ada ritual-ritual dari seremonial dari ini ya, dari acara mereka ya. Seperti Keharingan kan ada acara ritualnya, misalnya kayak pemujaan kayak gitu. Di sini tempatnya, anunya apa namanya ini, tempatnya. Mereka ditempatkan itu di situ tempatnya. Iya. Oke, next kita ke atas guys. Kita naik ke atas. Wah, bismillah. Lantai 2 ya. Naik. Mana? Mau minta air. Kena, ayo situ. Mau naik dulu. Nih. Nah, ini tempat perang. Oke, mantap. Ini yang di atas ya guys. Nanti kita kasih info ya satu-satu ya guys. Aku mau minum ini. Aku
kasih ke mamaku dulu. Kita sambung ya guys. Jadi ini alat-alat perang. Nah ini alat-alat perang pada zaman dulu. Nah jadi suku-suku Dayak pada zaman dulu juga ikut serta dalam berperang untuk merebut kemerdekaan. Dan mereka juga mempunyai semacam apa ini namanya, lupa lagi. Nah ini seperti meriam ya, meriam. Nah ada meriamnya juga guys. Nah dan juga itu ada apanya itu, apa namanya, mandau besar, tombak. Nah mandau besar, waduh ada besar juga tuh mandaunya. Nah itu pada zaman merebut kemerdekaan, orang-orang suku Dayak juga berperan aktif ikut serta melawan penjajah. Nah ini ada meriam-meriamnya ya guys. Nah ini meriamnya guys. Kita lihat lagi guys. Ini kerajinan-kerajinan. Nah, suku Dayak juga mempunyai alat-alat pertanian zaman dulu juga tidak jauh berbeda ya guys. Ada parang-parang mereka pada zaman dulu gitu, sudah ratusan tahun. Mereka kalau mau membuka lahan atau mau bercocok tanam, mereka menggunakan alat-alat ini untuk mengkondisikan penebang kayunya, membersihkan segala apa yang namanya rumput atau dahan-dahan untuk mereka bercocok tanam. Nah ini alat-alatnya yang mereka pergunakan, tidak jauh ya guys dengan zaman sekarang, walaupun ya ini yang bentuknya yang lucu gitu. Nah seperti ini alat bercocok tanam mereka. Nah ini juga mereka kondisikan untuk mengangkat bahan-bahan hasil dari tanaman-tanaman mereka. Nah ini seperti ini, mereka taruh di belakang. Nah, seperti ini. Nah ini ada alat untuk alat tradisional ya, untuk mengkondisikan menggiling padi. Nah ini juga untuk mengkondisikan mereka menumbuk padinya. Nah ini ya alat-alatnya mereka untuk mengkondisikan menggiling padi-padi. Nah ini alat-alatnya mereka pergunakan. Selanjutnya kita lihat ini yang namanya namanya ini perahu ya, bukan perahu. Kalau di sini bilang ini perahu, kalau bahasa Indonesia perahu ya. Kalau di sini orang bilang jukung. Jadi ini sudah ratusan tahun berumurnya, sudah ratusan tahun, sudah lama sekali. Tapi ini kayunya dibikin dari kayu besi, kayu besi. Nah kalau orang Kalimantan menyebutnya ini kayu ulin. Nah ini umurnya sudah ratusan tahun, tapi masih sangat bagus sekali ya gaya. Kita lihat dari jauh. Nah seperti ini perahu apa namanya, kalau orang Kalimantan bilangnya jukung ya. Kalau bahasa Indonesianya ini mungkin apa, kalau bahasa Indonesia jukung apa, perahu ya. Nah perahu yang dikondisikan pakai kayu. Nah kayu, jadi kayunya ini bisa juga digunakan untuk mengkondisikan kalau mereka membuat dodol durian. Jadi dodol durian ini bisa dibikin
seperti menggodoknya di wajan yang besar. Mereka menggunakan kayu. Jadi kayu ini berfungsi dua, bisa untuk mengayuh mereka pada saat di sungai, juga mereka bisa mengkondisikan untuk membuat dodol durian, karena kan Kalimantan juga banyak dodol durian atau durian yang sangat banyak ya di dalam hutan itu. Dan ini rumah rata-rata ini rumah mereka seperti ini guys. Jadi di dalam itu mereka itu di sungai. Jadi tempatnya di atas kayu. Nah, contohnya seperti ini guys. Nah, contohnya seperti ini. Mereka bikin rumah di atas air atau di atas rawa mereka bikin. Nah, contohnya seperti ini guys. Mereka bikin rumah. Nah, ini rumah mereka rata-rata seperti ini di atas sungai. Rata-rata di belakangnya hutan. Mereka pun mengambil kayunya di dalam hutan, bikin sendiri, dan akhirnya jadilah rumah di atas sungai. Nah, seperti ini ya guys. Nah ini. Oke. Mungkin sampai di sini dulu informasi tentang Dayak Kalimantan Tengah. Nanti kita sambung kembali sejarah-sejarah Kalimantan Tengah, baik itu perkawinan sampai nanti kematian. Tadi kami sudah informasikan sampai khas-khas rumah mereka yang ada di Kalimantan Tengah. Sampai jumpa kembali informasi kami selanjutnya. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah. Guys, ini ayunan. Sepertinya sederhana ya guys. Ayunan ini sudah berumur ratusan tahun. Jadi bayi-bayi Dayak di zaman Bahola yang udah ratusan tahun pernah diayun oleh kedua orang tuanya. Nah, jadi ayunannya seperti ini guys. Nah, tuh ayunannya dari kulit sepertinya kayaknya dari kulit dari kulit kayu atau apa gitu. Jadi yang lebih spesialnya ini guys, mereka itu di atas ayunan menaruh semacam semacam yang kayak supaya jangan diganggu apa gitu makhluk yang jahat yang ingin mengganggu anak mereka yang ada di ayunan. Nah, jadi mereka tuh seperti menaruh benda-benda yang membuat aman anak di dalam ayunan. Nah, ini guys, ayunannya dari kulit ya, dari kulit kayu. Nah, ini sudah ratusan tahun yang lalu. Jadi di atas ayunan mereka menaruh semacam barang-barang itu tadi yang untuk keamanan bayi mereka dari gangguan-gangguan yang membuat tidak nyaman dan tidak aman, baik makhluk halus maupun binatang-binatang. Seperti itulah yang mereka kondisikan pada zaman dahulu. Nah, jadi ini rumah-rumah mereka. Rumah mereka seperti ini. Nah, kita lihat ya dari jarak jauh rumah mereka dulu seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi mereka itu mempunyai alat-alat di dalam rumah mereka itu seperti ini alatnya. Nah, mereka mempunyai semacam kalau mengulek gitu ya. Kalau kita mau mengulek sambal itu nomor 18 itu seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, alat-alat mereka dulu seperti ini guys. Nah, yang lebih lucu lagi mereka mempunyai lampu gitu. Nah, lampunya seperti ini guys. Nah, lampunya seperti ini gitu. Terus mereka membuat sendal gitu di dalam di dalam hutan ya, karena mereka kan kebanyakan masih hutan perawan ya pada saat itu. Jadi mereka kebanyakan kan masih di hutan. Nah, ini mereka bikin sendal dari
apa depekat itu namanya kalau bahasa Indonesia apa ya? Rotan. Nah, ini mereka bikin sendal, guys. Jadi beberapa ratus tahun yang lalu mereka itu sudah merancang sendal seperti ini. Nah, boleh nih kita bikin seperti ini gitu. Antik. Antik sekali ya. Nah, itulah barang-barang perlengkapan rumah tangga mereka. Nah, ini barang-barangnya. Nah, ini barang-barangnya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalau mereka sedang mengkondisikan mau bercocok tanam, yang mereka gunakan seperti ini, guys. Nah, ini ada semacam untuk menumbuk padi ya. Nah, ini tumbukan agar padi itu bisa menjadi beras, mereka mengkondisikan dengan alat tradisional seperti ini. Jadi alat tradisional mereka ini dibikin dari kayu ulin. Kayu ulin itu ciri khas kayu Kalimantan. Kayunya itu bisa bertahan lama beratus-ratus tahun. Jadi kayunya sangat kuat dan sangat mahal saat sekarang, tapi tidak boleh saat sekarang ditebang secara liar. Jadi dilindungilah kayu ulin itu sekarang. Nah, seperti ini kan sudah berumur ratusan tahun, 200 tahun. Nah, ini ada mereka untuk bercocok tanam. Nah, itu ada untuk alat-alat bercocok tanam. Dan ini alat-alat yang mereka bawa di belakang, mengambil hasil dari tanaman mereka, membawa padi, membawa buah-buahan yang mereka ambil dari kebun mereka. Nah, seperti ini. Nah, ini alat tampi untuk setelah beras itu ditumbuk, mereka akan menampi agar yang padi yang terkupas itu bisa terbang. Nah, itu sepertinya seperti itu. Nah, ini tempat menutup kepala kalau mereka lagi sedang ada di kebunnya. Nah, ini tempat tutup kepalanya. Itu ya, guys. Nah, nomor 7 ini nomor 7 saupare pahat nulis. Nah, nomor 7 itu saupare. Nah, itu alat-alat mereka untuk mengkondisikan untuk menggiling padi. Yang alat tersebut dikondisikan dari mereka bikin dari pohon kayu ulin. Betang. Oke, guys, kita ke rumah betang ya, guys. Pastinya kalian pernah dengar rumah betang yang ada di Palangkaraya atau Kalimantan Tengah ini, guys. Nah, guys, ini rumah betang. Pasti kalian pernah dengar ya, kalau misalnya pernah ke Kalimantan Tengah atau ke Palangkaraya, pasti sering lihat rumah betang. Jadi rumah betang ini adalah sebutan rumah adat Kalimantan Tengah atau konstruksi betang menggunakan kayu, besi atau ulin. Bentuknya panjang, lebar, dan tinggi dari tanah agar terhindar dari ancaman binatang buas atau manusia jahil. Memang pada masa itu penduduk hidup di lingkungan terbuka yang jauh dari kampung atau kelompok masyarakat lainnya, guys. Jadi rumah betang ini tinggi sekali ya, guys, bisa lihat. Nah, tinggi sekali. Ternyata mereka bikin rumah tinggi seperti ini karena mereka itu pertama hidupnya jauh dari penduduk ya, guys, dan kedua itu biar terhindar dari binatang buas atau manusia yang jahil. Makanya mereka bikin rumah betang yang tinggi sekali ini, guys. Oke, next kita ke ini lagi ya, ada betang. Nah, betang zaman dulu ya, betang zaman dulu seperti ini, guys. Hanya dihuni oleh beberapa anggota keluarga. Karena itu muncul istilah budaya betang. Betang sekarang menjadi simbol hidup masyarakat yang rukun dan damai, serta terbuka terhadap kehadiran pendatang, termasuk adat budaya mereka. Budaya mendasari keluarga betang adalah keselarasan komunikasi antara sesama manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan. Semua tercermin pada adat, kesenian, dan wujud budaya lainnya, guys. Seperti itu. Oke, next ada rumah lagi di sana.
Nah, rumah apung ya. Rumah apung atau rumah lanting ya, rumah di atas air ini pada pola hidup masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah dipengaruhi oleh kondisi alam tempat tinggalnya. Masyarakat yang menetap di sekitar sungai membangun tempat tinggal yang disebut rumah apung. Rumah apung adalah bangunan berupa pondok di atas air ya, atau rakit atau lanting. Alat pendukung aktivitas masyarakat di rumah apung adalah perahu dan kelotok. Nah, ini untuk bahasa Inggrisnya ya, guys. Ini, guys. Terus ada alat-alatnya ya, guys. Alat-alatnya itu ada miniatur perahu dan miniatur perahu atau bernama nyahu ya, nomor 1. Miniatur perahu yang mana sih? Ini alat-alatnya seperti ini. Oke, next ada rumah apa lagi nih? Mihing. Apa ini? Nih. Jadi Museum Belanga memiliki sebuah koleksi unik penangkap ikan yang dianggap memiliki kekuatan magic. Koleksi tersebut adalah mihing namanya ya. Mihing dibuat dari bermacam jenis kayu, masing-masing mempunyai makna khusus. Dalam bahasa Dayak Ngaju disebut ngeguang, duman, palus, tuntang, tame artinya berkunjung, datang, masuk ke dalam. Kayu untuk bahan mihing adalah kayu tabulus atau hakikatnya silahkan atau palus. Yang kedua kayu tate atau hakikatnya masuk. Kayu kaja hakikatnya datang. Kayu banuang hakikatnya berkunjung. Kayu marakung hakikatnya mihing adalah tempat yang disukai. Bambu palikau hakikatnya benda atau binatang harau datang ke mihing. Liu pakau atau uwe baturung atau ure tapah hakikatnya benda atau binatang hanya datang ke mihing saja. Uwe anak hakikat benda atau binatang yang masuk ke mihing seperti anak kecil yang menurut. Jadi menurut legenda suku Dayak Ngaju, alat ini dibuat pertama kali oleh Bawak. Dia diculik oleh orang dari alam kahayangan dan di sana ia melihat benda tersebut dibuat dan dipakai untuk mendatangkan harta benda. Dari pengalaman tersebut, Bawak lantas membuatnya dengan fungsi berbeda, yakni dengan mendatangkan harta benda dan menangkap ikan di sungai. Dulunya mihing sering dipasang di sungai Kahayan. Pembuatan dan penggunaan mihing memiliki tabu tersendiri. Antara lain, selama membuat mihing tidak boleh berbicara kurang sopan atau berselisih paham. Perempuan dilarang melihat atau memasukkan bagian dalam mihing karena ikan bakal enggan masuk. Dan menurut kepercayaan dapat mengakibatkan keguguran atau meninggal dunia saat melahirkan. Saat mengambil ikan juga tidak boleh menyebabkan ikan terluka dan mengeluarkan darah, sebab ikan lain dipercaya tidak akan datang dan masuk ke dalam mihing karena mencium bau darah sesama ikan. Jadi ikan ini adalah untuk menangkap ini ya, mihing ini kayaknya untuk menangkap ikan ya. Ya, alat menangkap ikan. Itu guys. Jadi ini dia. Alatnya seperti ini guys, untuk menangkap ikan. Apa? Itu ya. Oh ya, kita lihat yang besarnya seperti di sana katanya. Mihing tadi ya, alat untuk menangkap ikan. Itu yang penampakannya besarnya yang ini guys. Nah, ini yang disebut dengan mihing tadi ya guys, alat untuk menangkap ikan atau menjebak ikan ya guys. Jadi tadi mihing dijelaskan di situ, kita menangkap ikannya jangan sampai berdarah. Konon dikatakan di cerita tersebut, kalau sampai ikannya berdarah, otomatis ikan yang lainnya tidak akan masuk ke mihing ini atau jebakan ikan ini ya guys. Itu mihing. Gitu guys. Oke. Sekarang kita akan ke mitos gajah. Ini ada juga mitos gajah. Apa ini? Gajah bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah dianggap sebagai hewan yang telah memberi kemakmuran. Kemakmuran tersebut berupa emas, intan, perak, dan benda mulia
lainnya yang berharga. Semua perhiasan itu bersumber dari darah gajah yang telah dilebur oleh kuasa Tuhan menjadi harta bernilai tinggi. Menurut legenda, gajah yang ada di alam atas ditusuk oleh Raja Bunu menggunakan duhung hingga mati. Lalu darah gajah tersebut bertebaran di mana-mana dan menetes ke bumi. Darah gajah yang menetes itu berubah menjadi wujud emas, intan, perak, dan sebagainya. Itu bahasa Inggrisnya di bawah ya guys. Oke, next. Ini ada guci ya guys, guci atau balanga. Ini guci pada zaman dulu ya, tempo dulu ya. Terus ini ada mitos guci, ada mitosnya juga guys. Nah ini balanga ya, balanga adalah mitos guci. Balanga adalah satu jenis guci yang dianggap tertua masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Percaya balanga adalah manifestasi dari sebuah guci yang disebut lalang tambanggap langit guci yang memiliki bagian mulut yang lebar. Guci tersebut awalnya berada di alam atas, Lewu Sang Kiang mengingat balanga dibuat dari tanah liat, begitu juga manusia diciptakan dari tanah, maka guci dianggap sama halnya di manusia. Karena itu balanga dipakai sebagai simbol penghargaan kepada Tuhan atas leluhurnya, simbol penghargaan kepada Tuhan atau leluhurnya, manusia dan makhluk lainnya di dunia. Terus pada balanga terdapat beberapa motif yang berkaitan dengan keyakinan masyarakat. Misalnya motif naga. Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah meyakini bahwa naga merupakan simbol kekuatan dan dia berada di dasar bumi. Jika naga itu bergerak maka bumi akan bergoncang atau terjadi bencana alam ya. Karena itu masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah menghargai balanga yang bermotif naga. Ini balanga atau guci ya, guci yang bermotif naga seperti ini guys. Dan itu ada bahasa Inggrisnya di bawahnya ya guys. Oke. Dan ini ada mitos manik ya, ada kalung-kalungnya ini guys. Ini manik yang dapat dijumpai pada masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, merupakan lilis lamiang, manas sambelum, manas marajan, dan sebagainya. Lilis melamiang berwarna merah dan bentuknya memanjang. Manas sambelum berwarna biru dan bentuknya bulat, sedangkan manas marajan berbentuk bundar kecil dan berwarna-warni. Manik tersebut memiliki fungsi sebagai perlengkapan upacara, bekal kubur, aksesoris, dan lain-lainnya. Di antara manik-manik itu yang paling bermakna adalah lilis lamiang. Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah beranggapan jika lilis lamiang dipakai dapat membangkitkan semangat hidup karena ia berasal dari buah pohon kehidupan. Batang hari masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah mau menyebutnya buah pohon kehidupan. Oh, ini dia manik ya. Ini kalungnya guys. Kalungnya kelihatan gak guys? Oke guys, sampai di sini dulu vlog dari saya ya guys. Jangan lupa di subscribe, like and comment channelnya dari Sultan Putra Kalimantan guys. Bye. Assalamualaikum.